Breaking news, media ternama Asia ini beritakan bahwa FAM Malaysia bersiap bajak Shin Taeyong untuk jadi pelatih timnas Malaysia. Di saat PSSI masih belum sadar bahwa Patrick Kluivert dan gerbong Belanda tak bisa bawa lolos Piala Dunia 2026. Benarkah demikian? Semakin hancur lebur, Federasi Asia Tengah (CAFA) putuskan memban timnas Malaysia dari kawasan mereka dengan tak bisa jalin kerjasama atau uji coba dengan anggota CAFA sampai 10 tahun ke depan kah? Setelah resmi dengan seenaknya mundur dari turnamen CAFA Cup 2025, simak informasi selengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Breaking news, media ternama Asia ini beritakan bahwa FAM Malaysia bersiap bajak Shin Taeyong untuk jadi pelatih timnas Malaysia. Di saat PSSI masih belum sadar bahwa Patrick Kluivert dan gerbong Belanda tak bisa bawa lolos Piala Dunia 2026. Benarkah demikian? Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Media ternama asal Asia tiba-tiba melaporkan bahwa pelatih legendaris Shin Taeyong sedang menjadi rebutan beberapa pihak dan bisa jadi termasuk dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Ini sontak bikin geger publik dan para penggemar timnas Indonesia yang selama 5 tahun terakhir menjadikan Shin Taeyong sebagai ikon dan simbol kebangkitan Garuda. Yang lebih bikin panas, Malaysia Admin sebut sedang mencari celah untuk membajak STY sebagai pelatih timnas Malaysia, memanfaatkan momen ketidakpastian di tubuh PSSI dan performa mengecewakan Patrick Kluivert bersama skuad Garuda. Shin Taeyong saat ini disebut berada di ambang kesepakatan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Korea Selatan, guna menangani klub Ulsan HD menggantikan Kim Pan-gon. Namun, yang tak banyak diketahui publik, Malaysia Admin harap diam-diam juga tengah menjajaki kemungkinan mendekati STY, terutama jika negosiasi Ulsan HD tak berjalan mulus. Laporan Sport Soul menyebut Shin Taeyong adalah kandidat kuat pengganti Kim Pan-gon yang baru saja didepak dari Ulsan HD. Namun, dalam spekulasi lanjutan yang beredar di media Asia, disebutkan bahwa FAM bisa saja mengajukan proposal konkret kepada STY untuk membesut timnas Malaysia, terlebih setelah mereka menyadari kesalahan strategi dalam rekrutmen pelatih asing yang tak kunjung berhasil. Sementara itu, di Indonesia, PSSI tampak sibuk dengan proyek Belanda yang dipimpin Patrick Kluivert dan barisan pelatih Eropa lainnya. Meski Kluivert punya mama besar di kancah internasional, keraguan mulai muncul dari kalangan pecinta sepak bola tanah air, apakah ia benar-benar memahami karakter dan mentalitas pemain Asia. Sejumlah pengamat menilai bahwa gaya permainan dan pendekatan Eropa yang terlalu kaku seringkali tak cocok dengan kultur sepak bola Asia Tenggara. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan STY yang terbukti berhasil membentuk timnas Indonesia yang disiplin, cepat, dan penuh determinasi. Kini, justru Malaysia yang tampak ingin memanfaatkan kelengahan PSSI dengan menyusun langkah untuk menawarkan proyek baru kepada STY, membangun timnas Malaysia dari fondasi dan membawa mereka keluar dari bayang-bayang kegagalan beruntun. Malaysia sendiri bukan asing dengan pelatih asal Korea Selatan. Sebelumnya, mereka pernah ditangani oleh Kim Pan-don dan meskipun berakhir dengan kegagalan, mereka tetap percaya dengan pendekatan sepak bola Korea. Dengan rekam jejak ini, Malaysia bisa menjadi destinasi yang menarik dan menjanjikan secara profesional bagi Shin Taeyong jika ia merasa tidak lagi dihargai atau tidak diberi peran yang cukup kuat di timnas Indonesia. Fakta bahwa STY masih dicintai oleh mayoritas publik Indonesia tak terbantahkan.
ia sukses membawa Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 16 besar Piala Asia 2023, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pelatih manapun dalam 2 dekade terakhir. Namun, jika benar Shin Tae-yong memilih bergabung dengan Malaysia, maka Indonesia bukan hanya kehilangan pelatih, tapi juga kehilangan arah dan identitas permainan yang selama ini dibentuk dengan susah payah. Ironisnya, ini bisa terjadi karena terlalu percaya pada proyek luar yang belum terbukti dan lupa pada kekuatan yang sudah ada di depan mata. Kini, pertanyaannya mengarah ke PSSI, apakah mereka masih ingin berjudi dengan proyek Belanda yang belum tentu memahami pemain Asia, atau akan tersadar sebelum Malaysia benar-benar mengambil STY sebagai senjata baru mereka di ASEAN? Fans Timnas Indonesia jelas tidak ingin melihat STY duduk di bangku cadangan Malaysia, memimpin rival abadi Indonesia ke prestasi yang seharusnya jadi milik Garuda. Tapi, jika PSSI terus lengah, itu bisa saja jadi kenyataan yang pahit. Semakin hancur lebur, Federasi Asia Tengah (CAFA) putuskan memban timnas Malaysia dari kawasan mereka dengan tak bisa jalin kerjasama atau uji coba dengan anggota CAFA sampai 10 tahun ke depan kah? Setelah resmi dengan seenaknya mundur dari turnamen CAFA Cup 2025, simak informasi selengkapnya di sini. Keputusan kontroversial Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk menarik diri dari ajang CAFA Nations Cup 2025 mulai memunculkan efek domino yang mengkhawatirkan. Tak hanya menuai kritik keras dari pengamat dalam negeri, gelombang kecaman dari negara-negara peserta CAFA pun semakin membesar. Lalu pertanyaannya kini, apakah ini pertanda bahwa Malaysia sedang dijauhi, bahkan secara diam-diam mulai di-ban oleh federasi dan tim-tim dari kawasan Timur Tengah? CAFA atau Central Asian Football Association merupakan federasi resmi AFC yang membawahi negara-negara kuat seperti Iran, Uzbekistan, Tajikistan, hingga Turkmenistan. Dalam CAFA Nations Cup 2025 yang rencananya digelar pada 29 Agustus hingga 8 September di Uzbekistan dan Tajikistan, Malaysia sejatinya telah diundang sebagai tamu kehormatan. Namun mendadak, hanya beberapa pekan jelang kick-off, Malaysia mengumumkan mundur secara sepihak. Keputusan ini bukan hanya memantik reaksi keras dari CAFA, tapi juga memicu kritik pedas dari tokoh sepak bola Malaysia sendiri, Datuk Pekan Ramli, analis senior dan komentator Fox Sports. Ia menilai tindakan FAM telah merusak reputasi sepak bola Malaysia, baik di mata internasional maupun kawasan Asia Tenggara. Ini bukan sekedar penarikan diri dari turnamen, ini soal tanggung jawab diplomatik dalam dunia sepak bola regional. CAFA tentu telah menyiapkan logistik, jadwal, dan promosi. Saat Malaysia mundur di detik akhir, itu kesannya seperti tak menghargai komitmen, tegas Pekan. Pekan bahkan meyakini bahwa langkah ceroboh ini dapat memperburuk hubungan Malaysia dengan federasi-federasi kuat Asia, terutama negara-negara Timur Tengah yang dikenal menjaga kehormatan dan etika persaingan internasional dengan serius. Dalam keterangannya, Pekan juga menyayangkan langkah FAM yang dinilai terlalu berhitung soal risiko kekalahan dan peringkat FIFA dibanding memberi kesempatan pemain lokal tampil melawan tim-tim elit seperti Iran dan Tajikistan. Apakah ini semua demi menjaga angka di klasemen FIFA? Kalau iya, ini strategi pengecut. Sepak bola bukan soal statistik semata, tapi juga tentang keberanian menguji diri, tambahnya. Isu semakin liar ketika beberapa pihak mulai berspekulasi bahwa tim-tim besar Asia, khususnya dari Timur Tengah, merasa dikhianati oleh Malaysia. Sumber internal menyebut beberapa negara seperti Oman dan Iran bahkan enggan menjadwalkan laga uji coba melawan Malaysia dalam waktu dekat, padahal sebelumnya mereka cukup terbuka.
Perlu dicatat, sebelumnya FAM sempat menjadi sorotan ketika menyatakan rasa lega dan senang saat muncul isu Indonesia dan Thailand akan hengkang dari AFF dan pindah ke EAF. Narasi itu dianggap sinis dan menggambarkan bahwa Malaysia merasa akan lebih leluasa mendominasi ASEAN tanpa dua kekuatan utama tersebut. Namun kini situasi berbalik. Malaysia justru ditinggalkan oleh negara-negara besar Asia, termasuk India yang awalnya ditunjuk menggantikan Malaysia di Java Cup, namun juga memilih mundur. Ironisnya, Malaysia kini hanya disebut-sebut akan melawan tim-tim seperti Guam dan Sri Lanka dalam FIFA Matchday September mendatang. Lawannya pun bukan dari Asia Tengah, tapi dari kawasan yang tak memiliki sejarah panjang di sepak bola internasional. Menariknya, Java hingga kini tidak mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut Malaysia diblokir atau diboikot. Namun, diamnya mereka dalam menanggapi pertanyaan media serta sikap pasif terhadap FAM menyiratkan pesan tersirat yang tak kalah keras. Ini bukan sekedar masalah teknis, ini krisis kepercayaan. Dan saat negara-negara kuat mulai meragukan niat baik FAM, maka akan sulit bagi Malaysia mendapatkan undangan kembali dari ajang-ajang level atas Asia kepada media. Di sisi lain, pembatalan turnamen Merdeka oleh FAM juga menambah kekacauan internal. Turnamen yang biasanya digelar pada jeda FIFA itu sempat dikorbankan demi Java Cup. Tapi kini dengan Java juga ditinggalkan, Malaysia seperti kehilangan orientasi agenda internasional. Di tengah tuntutan untuk tampil di pentas yang lebih tinggi, FAM justru memilih jalan aman yang malah mempermalukan nama negaranya sendiri. Ketika semua negara Asia Tengah membuka pintu untuk persaingan sehat, Malaysia menutup diri karena ketakutan akan kekalahan dan penurunan ranking FIFA. Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia mulai dijauhi dan di-ban secara tidak resmi oleh kekuatan besar di Asia? Jika benar demikian, ini bukan hanya kekalahan di atas lapangan, tapi kekalahan diplomasi sepak bola yang akan sulit dipulihkan dalam waktu dekat. Apakah kamu setuju bahwa mundurnya Malaysia dari Java adalah blunder besar dan memicu isolasi diplomatik di kancah sepak bola Asia? Apakah ini sinyal bahwa federasi-federasi kuat mulai kehilangan respek pada FAM? Tulis pendapatmu dan jangan ragu untuk ikut berdiskusi. Mampus kau! Kena karma tolak Indonesia. Malaysia cuma dapat lawan remeh-temeh di FIFA Matchday September 2025. Publik ASEAN auto ngakak melihatnya. Hahaha. Simak semua detailnya berikut ini. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Ungkapan ini seolah jadi gambaran sempurna untuk tim nasional Malaysia yang belakangan dianggap publik ASEAN sedang menuai karma karena memilih menjauh dari persaingan sejati, termasuk enggan berhadapan dengan Indonesia. Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa pihak Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sangat bersemangat menyambut kabar Indonesia dan Thailand akan keluar dari AFF, kini justru mereka menjadi bahan tertawaan se-Asia Tenggara. Pasalnya, Malaysia secara mengejutkan memutuskan mundur dari Java Nations Cup 2025, turnamen prestisius yang diikuti negara-negara kuat Asia Tengah seperti Iran, Uzbekistan, dan Tajikistan. Tim Harimau Malaya sebelumnya tergabung dalam grup B bersama tuan rumah Tajikistan dan juara bertahan Iran. Seharusnya ini menjadi momentum penting untuk mengukur kemampuan menjelang fase lanjutan kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia. Namun, FAM justru menarik diri dengan dalih kendala logistik dan ketersediaan pemain. Alasan tersebut langsung disambut dengan gelombang tawa dari para penggemar sepak bola ASEAN. Banyak yang menilai keputusan mundur itu sebagai langkah kabur untuk menghindari potensi kekalahan telak, apalagi setelah sebelumnya juga menolak uji coba melawan Indonesia. Dulu sok berani dan menyambut kepergian Indonesia dari AFF dengan bangga. Sekarang giliran harus hadapi tim kelas atas malah mundur. Karma datang cepat, tulis seorang netizen di media sosial.
Yang lebih mencolok lagi, setelah mundur dari Java Nations Cup, Malaysia justru dikabarkan hanya akan menghadapi lawan sekelas Guam dan Sri Lanka pada FIFA Matchday September 2025. Dua tim ini secara peringkat FIFA jauh berada di bawah Malaysia dan dikenal tidak memiliki sejarah atau pencapaian berarti di sepak bola internasional. Jadwal itu pun langsung memicu gelombang ejekan di kalangan publik Asia Tenggara. Banyak yang menyebut ini sebagai karma instan atas keputusan-keputusan FAM yang tidak berani menghadapi persaingan sebenarnya. Kalau lawannya tim ranking 180-an FIFA, ya jangan bangga dulu bawa-bawa gelar Raja ASEAN, sindir seorang jurnalis olahraga asal Vietnam. Di saat Indonesia dan Thailand terus mencari lawan-lawan tangguh untuk uji tanding, termasuk tim dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur, Malaysia malah tampak lebih nyaman di zona aman. Sementara itu, India yang peringkatnya justru berada di bawah Malaysia, 133 versus 125 FIFA, langsung menerima undangan menggantikan posisi Malaysia di Java Nations Cup. Dengan percaya diri, India siap menghadapi Iran, Tajikistan, dan Afghanistan di turnamen tersebut. Langkah India bahkan mendapat apresiasi luas dari media Asia sebagai tim dengan mental bertarung tinggi. Sebaliknya, Malaysia dinilai lebih fokus menjaga ranking ketimbang membangun kualitas. Saat Indonesia dan Thailand memilih keluar dari AFF karena kompetisi dianggap tak lagi menantang, FAM sempat disorot sebagai pihak yang antusias menyambut tahta kosong. Namun pertanyaannya, apa gunanya menyandang predikat Raja ASEAN jika tidak ada rival kuat yang dikalahkan? Menjadi yang terbaik di antara yang lemah bukanlah sebuah pencapaian membanggakan. Justru itu memperlihatkan sempitnya visi kompetitif dan keengganan untuk berkembang. Juara di kandang sendiri tidak akan berarti jika tidak berani menantang tim-tim besar di luar, kata seorang kolumnis sepak bola asal Singapura. Dari menolak uji tanding melawan Indonesia, menyambut antusias keluarnya dua kekuatan ASEAN dari AFF, hingga mundur dari turnamen dengan lawan-lawan kuat, semua ini tampak seperti cerminan dari keputusan-keputusan yang minim keberanian. Banyak yang menilai Malaysia kini sedang menuai buah dari sikapnya sendiri. Alih-alih tampil sebagai pesaing tangguh di Asia, mereka justru menghindar dari medan tempur dan memilih jalur yang paling mudah. Publik ASEAN menyaksikan semuanya. Mereka mencatat, mereka mengejek, dan mereka menyadari bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil, tapi juga tentang siapa yang berani berdiri menghadapi yang terbaik dan bukan yang memilih bersembunyi di balik alasan-alasan kosong. Apakah benar Malaysia sedang kena karma karena terlalu cepat merasa nyaman tanpa Indonesia dan Thailand? Apakah ini pertanda bahwa FAM lebih suka menjaga gengsi daripada mengasah mental petarung? Tulis pendapatmu dan mari diskusikan.